sangat antusias dan juga saya itu terlihat dan juga terkesan saya itu betul-betul sangat-sangat serius untuk mengikuti seleksi ini. Dan kalau kalian tidak memiliki baju hitam putih atau juga jas, kalian boleh memakai batik, tapi sopan gitu teman-teman ya, kalau bisa lengan panjang. Jadi ketika kalian angkat tangan seperti ini, jadi kayak kelihatan kalian tuh sopan gitu ya. Kalau juga nggak ada lengan pendek nggak apa-apa. Nanti ya. Oke, nah teman-teman di sini poin keduanya adalah awardee LPDP dalam menjawab ya calon awardee pastinya ya tidak boleh dilebih-lebihkan sesuai dengan pengalaman dan mengapa mengambil S3. Di sini teman-teman kata-kata melebihkan adalah kalian bisa mengemasnya dengan kata-kata kalimat yang sangat menarik gitu. Kan gini, kita juga terkadang kalau wawancara itu ada ya kalimat-kalimat membumbu-bumbui gitu ya membumbui pakai rempah-rempah gitu ya. Nah jadi teman-teman kalau kalian itu kalau misalnya menyampaikan saya sudah makan bubur pitik itu kan kayak sangat ya memang to the point tapi kurang menarik. Tapi usahakan kalian mengemasnya kembali bagaimana dengan kalimat yang menarik tapi tidak melebihkan dan juga tidak mengurangi esensi dari pertanyaan. Seperti itu teman-teman. Jadi kan pandai-pandai mengemas, pandai-pandai berkata-kata di situ gitu ya. Bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan interviewer dengan sangat menarik, jangan ngebosenin, takutnya nanti baru 10 menit terus nanti sudah selesai gitu kan kayak overthinking pastinya kan kenapa cuma 10 menit ya teman-teman yang lain mah sampai 1 jam 45 menit apa saya gimana. Nah teman-teman itu boleh diasumsikan sendiri nanti kenapa kalian cuma 10 menit nantinya. Oke, nah selanjutnya teman-teman saya di sini memiliki mungkin saya nggak lama-lama ngomongnya ya nanti mungkin di sesi tanya jawab aja bakal dilamain. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaan. Saya sudah rilis di channel YouTube saya ada 130 list pertanyaan. In progress. Iya, jadi kalau di sini saya skill 7 saja, teman-teman boleh dicek di channel YouTube saya, jangan lupa di subscribe nantinya, karena masih sedikit juga subscribernya. Nah, jadi di sini ada 7 pertanyaan basic ya, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu. Pertama adalah alasan mengambil LPDP, kemudian juga alasan memilih kampus tujuan, alasan memilih jurusan tersebut, apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, bagaimana cara kamu mengatasi kekurangan kamu, kemudian juga ceritakan dirimu sekilas. Jadi teman-teman ini beberapa list yang memang saya sudah persiapkan dari jauh-jauh hari sebelum saya interview. Nah ini bukan pertanyaan saya pada saat interview ya, bukan saya spill karena nggak boleh, itu melanggar kode etik. Tapi di sini pertanyaan yang sudah saya list sebelum saya itu mengikuti seleksi wawancara. Jadi saya sudah punya 131 pertanyaan dan sudah saya masukin semua dalam channel YouTube saya. Nah, teman-teman, dalam menjawab pertanyaan ini, LPDP sudah membantu kita dalam memberikan satu bantuan gitu ya. Maksudnya dengan menggunakan metode STAR, teman-teman semua. Nah, apa metode STAR? Mungkin kalian sudah pada tahu gitu kan, adalah situation, task, action, sama result. Nah, di sini situation, aku bakal coba bahas sedikit ya. Mungkin ada juga beberapa teman yang tahu atau lupa. Saya coba ingetin lagi ke teman-teman semua. Situation itu maksudnya contoh pengalaman. Nanti saya bakal contohin pengalaman seperti apa yang bakal kalian bisa jawab nantinya. Kedua adalah task-nya adalah apa tugas dan tanggung jawab kamu. Kemudian yang ketiga adalah action-nya apa yang kamu perbuat atau apa yang kamu lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan result-nya apa hasil setelah kalian melakukan treatment kepada masalah itu tadi gitu. Nah, apa yang kalian hasilkan gitu. Nah, jadi saya memiliki contoh ya teman-teman semua. Di sini ada satu contoh, pertanyaannya adalah apakah menjadi guru adalah cita-cita kamu gitu ya teman-teman. Kalian bisa menjawab dengan menggunakan metode STAR. Situation, task, action, sama result. Dimana yang pertama adalah pada saat saya masih di bangku sekolah menengah, saya selalu terinspirasi oleh beberapa guru saya. Mereka adalah individu yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, membantu saya tumbuh dan belajar lebih baik. Nah, setelah saya lulus dari sekolah menengah, saya mulai merencanakan pendidikan saya dengan fokus pada bidang pendidikan. Nah, aksinya adalah selama saya studi, saya mencari peluang untuk berinteraksi dengan siswa dan membantu mereka dalam belajar. Hasilnya adalah saat ini saya telah menyelesaikan program pendidikan saya dan memiliki izin mengajar. Saya telah mengajar di sekolah dasar selama beberapa tahun. Nah teman-teman, jadi itulah mungkin bisa jadi kalian sebagai acuan ya, kenapa kalian ingin menjadi seorang guru gitu. Apakah menjadi guru merupakan cita-cita kalian yang kalian tulis gitu ya di esai atau yang kalian sampaikan ke interviewer nantinya gitu. Ini sangat kondisional teman-teman, kalian boleh menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bakal ditanyakan ke kalian gitu. Nggak harus baku seperti ini dan pertanyaannya bukan harus seperti ini nantinya gitu. Nah,
teman-teman, ini sedikit spill ya. Saya itu kemarin dari tes substansi, dari tes wawancara itu mendapatkan skor 1056. Nah, jadi alhamdulillah saya lulus gitu ya, dengan kemarin passing grade-nya adalah 800. Nah, teman-teman semua, saya bakal kasih kalian info ketika kalian nanti lulus di tes bakat sekolah, tes wawancara, itu ada namanya, ketika nanti tes TOEFL kalian itu rendah, kalian bakal mendapatkan pengayaan bahasa selama 3, 6, sampai 7 bulan bahkan gitu ya, di beberapa universitas yang nanti bakal kalian pilih, itu ada pilihannya gitu. Jadi kalian persiapkan diri gitu ya, kalian para calon award di LPDP gitu. Nah, teman-teman, saya juga di sini memiliki beberapa tips gitu ya, tips-tips basic kepada kalian semua. Yang ini memang saya terapkan dalam menyiapkan persiapan seleksi wawancara pada saat saya dulu di tahun 2021. Di mana saya yang pertama tipsnya adalah persiapkan kemungkinan pertanyaan dan jawaban. Kenapa saya ini tempatkan nomor 1? Karena memang pertanyaan-pertanyaan itu sangat out of the box, bahkan without the box gitu teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang kayak aneh gitu. Ini aku belum pernah dengar dan aku juga belum pernah jawab. Nah, kalian kan ketika sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, nah dengan jawaban-jawabannya, cobalah nanti ketika ada pertanyaan yang without the box or out of the box, itu bisa nyambung-nyambung ke sana gitu teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara kalian tadi sudah mempersiapkan pertanyaan dan juga jawaban. Coba kalau dari sekarang kalian itu mempersiapkan pertanyaan dan juga jawaban. Mungkin teman-teman sudah, anak-anak sosial media sudah banyak ya mengikuti beberapa content creator untuk yang persiapan wawancara, ada beberapa list pertanyaan wawancara, seperti Vina Maulina, kemudian juga ada yang lainnya ya. Teman-teman pasti sudah mengikuti dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kenapa kamu memilih kamu dan apa pengalaman gitu ya, apakah kamu sudah memiliki pengalaman gitu. Nah, itu kan kalian sudah pasti harus menyiapkan jawabannya. Jawaban pamungkas gitu teman-teman. Nah, kalau kalian tidak mempersiapkan dan hanya on the spot gitu ya dengan menjawab pertanyaan dari si interviewer, itu pasti kalian bakal kewalahan dan bakal kebanyakan e-nya gitu loh. Ketika kalian ngomong kebanyakan e-nya gitu kan, itu terkesan sama psikolog itu kalian tidak mempersiapkan dengan matang teman-teman. Artinya mereka bisa mengasumsikan bahwasanya kalian itu tidak prepare dan kalian kurang niat dalam mengikuti seleksi LPDP. Tapi ketika kalian menjawab pertanyaan interviewer dengan lancar, walaupun pertanyaan-pertanyaan kalian jawab dengan jujur dan itu memang kalian rasakan, misalnya kenapa kamu nggak punya prestasi, saya lihat di sini di CV kamu gitu kan. Nah, kamu jawab karena memang saya nggak punya prestasi ibu, tapi memang selama berkuliah saya aktif berorganisasi. Nah, kalian seperti itu menjawabnya kan enak ya. Tapi kalau misalnya tadi kalian tuh nggak punya persiapan cara menjawabnya, pasti kalian bilang gini, gimana ya bu, saya kan juga aktif KKNI ya, saya juga begini. Kan pasti jawabnya seperti itu gitu, karena kan tidak punya persiapan atau basic menjawab pertanyaan itu teman-teman. Jadi diusahakan kan sudah mempunyai list pertanyaan-pertanyaan dan kemungkinan jawaban yang akan kalian jawab nantinya seperti itu. Karena teman-teman pertanyaannya mungkin boleh dimodifikasi oleh interviewer, jawabannya ada kemungkinan sama dengan pertanyaan itu gitu. Jadi kalian usahakan harus menguasai ya beberapa basic pertanyaan gitu. Ya, kalau tadi pertanyaannya mengarah ke jurusan kalian, misalnya kayak saya gitu kan, ke geografi. Kalian coba kamu jelaskan sedikit bagaimana konservasi lingkungan itu berpengaruh kepada eksistensi lingkungan pada saat ini gitu kan. Nah, itu kan sudah masuk ke basic. Nah, itu kalian coba jawab sendiri gitu. Dengan bidang ilmu yang kalian tekunin gitu teman-teman. Yang kedua adalah wawancara dilaksanakan dengan tenang, jujur dan percaya diri gitu teman-teman. Nah, di sini kalian harus tenang, jujur ya. Jadi tenang itu maksudnya ya jawabnya itu nggak boleh memotong dari pembicaraan si interviewer. Misalnya interviewer bilang, Felix kamu gimana ya? Kamu itu orangnya gimana sih kalau kamu menanggapi diri kamu sendiri, melihat diri kamu sendiri? Apakah kamu memiliki kekurangan? Tapi kamu langsung motong. Ya, bu, saya memiliki kekurangan, bu, begini. Jangan dulu. Tapi kalau dipersilahkan, silakan Felix kamu jawab pertanyaan dari saya. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan langsung kayak motong di robot, masuk aja gitu. Itu ingat teman-teman, kalian itu dididik menjadi akademisi, cendekiawan. Jadi bukan menjadi orang-orang yang selengean gitu. Jadi ketika kalian itu nggak punya etika, jangankan ketika kalian nanti menjawabnya bagus tapi kalian nggak punya etika, ingat teman-teman, kalau ada faktor ilmi, ada lebih tinggi daripada ilmu, ya itu wajib kita pahami bersama teman-teman. Jadi ketika kalian tuh nggak punya adab, mereka pasti bakal ini aja nggak punya adab gitu kan, gimana pintar tapi nggak punya adab, ini calon-calon koruptor nih gitu. Gitu ya, ini calon-calon orang yang berpendidikan tapi nggak miliki adab, ini calon-calon bakal merusak negara.
Itu teman-teman. Jadi diusahakan teman-teman setidaknya walaupun jawaban kalian itu kurang apa ya, kalau saya tuh kurang yakin, tapi ketika kalian menjawabnya dengan sopan, dengan jujur, insya Allah dengan apa ya, with the heart gitu kan, dengan hati, pasti bakal memberikan perasaan tersendiri bagi si interviewer teman-teman. Nah kemudian yang ketiga adalah pastikan perangkat dan lingkungan kalian tuh kondusif. Karena teman-teman saya di sini memiliki pengalaman tersendiri. Teman-teman saya sebelumnya kan itu ada 1 bulan ya wawancara. Nah teman saya tuh dapatnya karena saya itu di nomor 2000-an, nomor pendaftar saya, jadi itu saya di tanggal 15 Desember saya wawancara. Teman-teman saya tuh diwawancara pada tanggal 1 Desember. Nah, saya coba tanya, apa kemarin kendala kamu? Kendala kamu apa? Kendala kamu apa? Nah, mereka spill dong satu-satu, mereka jelasin, aku kemarin kendalanya satu Felix, mati lampu. Dah, wah, mati lampu. Kalau mati lampu jelas baterai habis gitu kan, kemudian juga sinyal hilang. Blur, udah hilang semua, dah konsentrasi. Satu. Yang kedua, orang tua lewat-lewat di belakang. Dan ketiga, suara bos, ada orang kondangan, pesta, ngebor, ngecor semua, bocor tuh suara gitu kan. Jadi gimana ya? Aku mikir kan, wah kalau begini, apalagi dengan kondisi rumah saya itu di pinggir jalan, teman-teman. Dan saya juga buka warung orang tua gitu kan. Jadi wah nggak bisa nih gitu kan. Kalau aku di rumah pasti ada yang ngetok-ngetok, wah beli, wah nggak bener nih gitu kan nggak lucu. Jadi kemarin saya teman-teman mungkin ini bisa menjadi motivasi ke kalian semua, atau boleh menjadi menjadi apa ya, pertimbangan ke kalian semua. Kemarin saya tuh sewa kamar ya, saya tuh kemarin staycation 1 hari, betul-betul saya coba tenangkan diri, saya rilekskan diri saya 1 harian gitu teman-teman, untuk menyambut besok saya wawancara. Dengan harapan apa? Ketika mati lampu, hotel nggak mungkin mati lampu dong ya, kalau tempat umum mati lampu apa kabar gitu kan, masa gelap-gelapan ininya di hotel, nggak mungkin. Pertama, yang kedua adalah wifi-nya teman-teman gitu kan. Saya coba wifi-nya, oke, kalau di rumah saya pakai hotspot, takutnya tiba-tiba hotspot saya nge-lag atau apa. Kalau di hotel aman. Nah teman-teman boleh mengkondisikan apakah teman-teman mau ke rumah orang yang punya wifi gitu ya, yang punya genset, yang nggak bakal mati lampu, silahkan. Atau mau ke kampus, silahkan. Tapi harus lingkungannya kondusif. Jangan ada orang lewat-lewat teman-teman. Jangan ada orang lewat-lewat, suara kondangan, suara pagi-pagi ibu-ibu nyanyi gitu ya, jangan sempat ada, karena bakal mengganggu kekondusifan di hari interviewer kalian. Teman-teman ingat, itu adalah hari yang paling kalian tunggu-tunggu, jadi harus berikan yang terbaik teman-teman. Kalau kalian hari itu aja nggak memberikan yang terbaik, aku nggak tahu sih harus bagaimana. Ya karena aku yakin teman-teman, ketika hari itu saya berikan yang terbaik, walaupun aku bukan orang terbaik, tapi aku mencoba memberikan yang terbaik teman-teman semua. Jadi apapun yang aku miliki, aku coba berikan, aku persembahkan semuanya untuk LPDP gitu kan. Jadi aku punya laptop, aku usahakan laptopku itu keyboardnya bagus, soundnya bagus, kameranya oke gitu. Kalau tadi kameranya buruk-buruk juga tuh nggak boleh sama LPDP kan. Kalau udah dapat peraturan terbarunya, pasti itu bakal jadi salah satu persyaratan utama. Nggak boleh buruk kameranya, kemudian juga background harus aman, baju juga harus kondusif gitu kan. Itu teman-teman. Nah kemudian itu, when is the best time to prepare? Adalah sekarang. Karena kan kalian sudah hampir memasuki jadwal wawancara. Jadi kalau kalian sudah memiliki persiapan dari jauh-jauh hari itu bagus, tapi bagi yang belum dan juga bagi yang ingin memantapkan, silahkan mulai saat ini kan sudah memantapkan ya teman-teman semua. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk wawancara ini teman-teman nggak usah banyak-banyak mikir gitu ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak yang perlu dikhawatirkan. Yang penting laptop kalian aman ya, kamera kalian aman, suaranya aman, lingkungan sekitarnya oke, CTOP BGT gitu kan. Kemudian juga otaknya atau kita sudah mempersiapkan beberapa, kayak ini nanti jawaban pamungkasku kalau ditanya ini loh jawaban pamungkasnya. Jadi kalau ini ditanya, saya bakal jawabnya ini loh teman bapak ibu interviewer gitu. Jadi kalian tuh betul-betul kayak, aku nih Felix Rimba, bentar lagi jadi awardee nih Pak, gitu kan, bentar lagi jadi awardee nih gitu. Saya sudah percaya diri. Nah teman-teman, saya di sini memiliki beberapa apa yang harus kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan, gitu ya. Yang pertama adalah apa yang harus kalian lakukan, percaya diri, believe yourself, percaya diri teman-teman. Kalau kalian nggak percaya diri, ya siapa lagi yang akan meyakinkan diri kalian gitu. Gitu ya. Di sini percaya diri maksudnya, tapi nggak boleh terlalu percaya dengan kemampuan. Harus percaya dengan kemampuan, tapi jangan terlalu mengagungkan kemampuan kalian. Tetap harus mencari pengalaman dari luar, seperti ikut webinar seperti ini dari kelurahan ini sangat bagus. Kemudian juga coba cek beberapa awardee mock up, kemudian juga coba sharing ke teman-teman yang lain. Kamu sudah interview, apa permasalahan kamu kemarin, kendala kamu apa?
Seperti itu teman-teman, jangan merasa paling hebat. Aku udah pintar kali nih, aku udah hebat nih, aku udah hafal 150 pertanyaan gitu kan. Jadi aku udah ready aja nih, dia tanya apa, ini jawabannya. Nggak gitu teman-teman, itu namanya nggak boleh seperti itu namanya kayak takabur nggak sih, sombong gitu ya. Kita benar sama Tuhan marah gitu. Coba kalian itu ya coba ke award itu sekarang walaupun sibuk tapi tetap meluangkan waktu kayak saya ini gitu. Saya juga lagi tesis gitu ya di Bogor, saya lagi di Bogor teman-teman, tapi saya tetap meluangkan waktu jiwa dan raga saya untuk berkontribusi demi Ibu Pertiwi. Wah, keren banget bahasanya. Apakah kalau pekelepek tuh interviewer jawabnya seperti itu. Oke teman-teman semua. Nah ini ya, ada memang beberapa pertanyaan. Jika gagal, kamu mau ngapain gitu ya. Nah, kalian bisa jawab teman-teman, keep trying gitu, tetap mencoba gitu. Nah, nanti boleh kalian modifikasi dengan mencoba seperti apa, persiapan seperti apa yang kalian sudah siapkan, atau kalian sudah punya jurus seperti apa untuk mempersiapkan di tahap berikutnya kalau kalian yang lulus di tahap yang sekarang gitu. Nah, kemudian teman-teman di sini adalah confidence, percaya diri. Nah, percaya diri tapi nggak boleh over ya, nggak boleh over confidence teman-teman. Overconfidence dengan menutup mata dengan kemampuan orang lain gitu ya. Jadi kalian tuh punya kemampuan, tapi kalau kalian menutup mata dari kemampuan orang lain, kalian tuh salah gitu. Coba gali kemampuan orang lain lagi. Oh ternyata si Felix itu orangnya seperti ini, aku bisa ambil deh dari si Felix yang seperti ini. Oh dari Karosi bisa aku ambil nih kemampuan Karosi itu seperti ini, bisa aku kutip nih, aku adopsi. Kemudian oh dari Kak Faza bisa aku ambil seperti itu teman-teman. Jadi adopsi semua kemampuan orang lain, coba terapkan ke diri kamu gitu kan. Nah, dengan cara apa lagi kalian bisa confidence? Dengan cara penampilan, gitu ya. Penampilan kalian tadi, oke, aku udah rapi banget nih, kayak orang kantoran nih, gitu kan. Aku udah oke banget lah, gitu kan, di depan interviewer. Itu juga bisa menambah percaya diri kalian, teman-teman. Nah, dari gaya rambut, jilbab, itu harus rapi, gitu kan. Kalau tadi kan acak-acakan, usahakan teman-teman yang laki-laki pangkas, gitu ya. Maksudnya jangan kayak, acak-adul, gitu, teman-teman ya. Usahakan kayak rapi, sisirnya terserah mau ke atas mau ke bawah ala Korea nggak apa-apa, tapi setidaknya jangan saya menutupi mata, mulut, hidung jangan ketutupan nih gitu, nampak nih mata gitu ya, karena kan kita musim Korea gitu ya, menutupi jidat, mata, terkadang separuh mata nggak kelihatan ya, jangan gitu. Usahakan di interviewernya agak disisir rapi, agak menaikin ke atas, model undercut gitu boleh nanti teman-teman, nanti boleh diterapin gitu ya. Untuk perempuan jilbabnya coba rapi gitu ya. Jangan kayak ibu hajat ya, boleh pakai tinggi sanggul ini nggak usah, biasa aja gitu ya, biasa aja diklik-klik biasa gitu ya, karena takut nanti kan jadi kayak kurang nyaman gitu, nanti interviewer nanya agak apa jilbabnya ya, beli di mana, kalian kan jadi down ya. Down kalian pasti kalau ditanya seperti itu. Jadi teman-teman usahakan ya penampilannya itu diperhatikan, kemudian cara menjawabnya, kemudian juga dari perangkat itu juga diperhatikan, karena itu juga bisa menunjang kepercayaan. Terhenti ya? Atau hanya di saya saja? Sama Kak. Sama Kak. Berulang lagi teman. Baik, mungkin ada sedikit kendala teknis, kita tunggu dulu sebentar. Dari Kak. Nggak mau tunggu. Udah gak sabar mau nanya. Siap-siap, nanti ada sesi tanya jawab. Oke, sorry teman-teman, gimana? Udah, sekarang udah ada lagi Kak. Oke, udah ada ya. Aku saya bakal share lagi ya. Habis Karosinya senyum nah. Iya, ini karena nggak dihotel kali, jadi biasa. Oke teman-teman semua, aku lanjutin ya. Jadi ada beberapa hal yang memang nggak boleh kalian lakukan karena insecure. Jadi kalian tuh jangan insecure. Misalnya kalian sudah baca CV si A, si B, si C sebagai tolak ukur gitu ya. Tapi kan nggak boleh sedih gitu. Kalau sih sudah jadi duta bahasa lah, aku duta sampul lain gitu kan. Maksudnya jangan dibandingin gitu loh. Ya kalau sih punya jadi duta bahasa, lalu duta apa? Coba cari pengalaman kalian yang bisa membanggakan diri kalian. Jangan insecure teman-teman. Kalian itu bakal dihargai di tempat yang tepat gitu, dan juga kalian itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kalian tuh jangan kayak bandingin si A begini, si B begini, enggak. Kalian tuh punya kelebihan masing-masing teman-teman. Jadi jangan insecure ya. Kemudian yang berikutnya adalah nggak usah diklik. Allahu Akbar, ada aja gitu ya. Oke. Nah berikutnya adalah overthinking. Jadi kalian tuh nggak boleh overthinking. Siapa nih teman-teman yang di kelompok yang di
kalau habis wawancara, habis ngerjain sesuatu, dan di submit nih, overthinking, jawabannya gimana ya? Tadi aku udah oke nggak sih penampilannya? Aku tadi gimana ya? Nah, siapa nih yang orang seperti itu yang suka overthinking ketika habis wawancara, kemudian juga setelah habis ngerjain sesuatu, di submit, lu tadi gimana ya? Itu udah bagus nggak sih? Dibaca-baca ulang, lagi dilihat-lihat ulang lagi gitu. Siapa nih? Nah, jadi teman-teman, kalau jadi aku dulu seperti itu, tapi sekarang seperti itu juga gitu. Nah, aku saranin ke kalian, boleh overthinking, boleh di cross check kembali tadi jawaban-jawaban seperti apa dengan diskusi ke teman-teman, tapi teman-teman nggak perlu sampai ke stres. Aku tadi kayaknya jawabannya kurang maksimal deh, begini. Itu sudah berlalu, teman-teman. Nggak usah disesali gitu. Jadi kalau misalnya pun lulus, insya Allah lanjut ke jadi awardee. Kalau misalnya pun juga belum lulus, teman-teman boleh tadi pertanyaan itu bisa menjadi bahan acuan ke seleksi berikutnya, tahap berikutnya gitu teman-teman. Jangan sampai kalian itu masuk ke lubang yang sama. Jadi jangan sempat kayak overthinking kalian tadi itu berujung sia-sia gitu loh teman-teman. Ya. Nah, kemudian di sini ini yang paling agak ngeri gitu ya. Jangan main dukun gitu ya, santet gitu atau pakai pelet bulu perindu itu nggak guna gitu ya. Karena teman-teman iya, karena teman-teman semua di sini gitu ya. Takutnya nanti dari apa gitu kan, aku mau melet gitu interviewernya biar aku lulus gitu, aku mau pakai santet biar seluruh jajaran LPDP tunduk sama aku, nggak ngaruh teman-teman. Ya jangan seperti itu ya, karena ya itu dosa ya, dosa kalau kata Bang Haji Roma Irama itu berdosa ya, haram. Nah teman-teman semua ya, ini ya terakhir dari saya adalah kamu jangan banyak pikiran ya teman-teman, karena apa yang ditakdirkan untukmu pasti terjadi, dan apa yang menjadi rezekimu pasti akan datang kepadamu. Saya Felix Rimba, belum. If you have a question or anything, you can contact me or approach me in my Instagram ya teman-teman, boleh nanti follow Instagram aku. Nanti semua di link tree ini semua muncul nanti. Wow, ada yang nanya nih, belum selesai ngomong gitu ya. Nah, jadi udah semangat banget gitu ya, sabar teman-teman. Jadi di sini aku sudah cantumin beberapa link Instagram, Twitter, Facebook, punya Twitter deh. Aku punyanya TikTok, kemudian juga YouTube Short, kemudian juga nanti teman-teman boleh terhubung nanti ke Signal dan lain sebagainya. Nah, ini boleh nanti nih. Dan juga Telegram aku sudah masukin di sini. Teman-teman jangan lupa di follow langsung ini ya. Oke, nanti ada di etalase 5 ya. Enggak. Oke, saya Felix Rimba, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share ya. Masya Allah, Kang Felix, terima kasih banyak. Semoga tadi jurus jitu-nya bisa dipakai ya ketika melaksanakan tes substansi. Dan jangan sampai rambutnya menutupi mata, hidung, dan mulut atau seperti Ibu Hajar. Ya Allah, ini kayaknya materinya semi sit down komedi ya, karena sambil duduk. Aduh, dan jangan ragu juga teman-teman. Ngantuk kan, ujung-ujungnya nggak dapat, masuk kanan membal gitu ya. Mending seperti ini biar masuk kanan, walaupun keluar kiri ada yang nempel dikit. Aduh, keren banget, super cool. Oke, nah tadi juga jangan ragu untuk kontak Kang Felix on his WhatsApp number or any other social media ya, for further inquiries. Kalau ada pertanyaan apapun nanti boleh di follow up di sana. Terima kasih sekali lagi Kang Felix. Dan izin kita lanjutkan sekarang ke pemateri yang kedua. Jadi nanti insya Allah sesi tanya jawabnya di akhir ya, setelah pemateri yang kedua ini selesai. Nah, baik, izin saya bacakan CV-nya. Nah, pemateri kita yang kedua adalah Kak Stella Julita SH. Di sini tertera juga ya kontak dan juga sosial media beliau, sehingga bisa terhubung dengan kita semua dan barangkali bisa dicatat atau bisa di screenshot ya untuk keperluan mendatang. Nah, kemudian ini juga ada work experiences-nya Kak Stella. Masya Allah, bisa kita lihat ya bahwa beliau ini sangat aktif di Kementerian Keuangan. Nah, di tahun 2020 hingga saat ini beliau menjadi staf senior di Subdirectorate of Physical Special Allocation Funds atau dana alokasi khusus fisik for the Maritime and Economic Development Sector, Directorate of Specific Transfer Funds, Directorate General Official Balance, Ministry of Finance. Ya, Masya Allah. Dengan berbagai macam tanggung jawabnya yang ada berapa tadi? Lebih dari 10 atau 10 ya. Insya Allah, dan salah satunya adalah untuk
providing inputs for physical DAK annual and midterm planning policies. Nah, sebelumnya di tahun 2018 sampai tahun 2019, beliau juga menjadi staff junior di Subdirectorate of Balancing Fund Policy Formulation Ministry of Finance, masih di Kementerian Keuangan juga. Dan Castella ini juga memiliki banyak pengalaman volunteer, di antaranya Sunday School Teacher di HKBP Resort Diaspora Jakarta dari tahun 2021. Inilah aku dan dia Selain itu, beliau juga lulus sebagai Bachelor of Law di UGM Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude, Masya Allah, GPA 3.66 of 4, dan beliau juga menjalani berbagai pelatihan dan pendidikan informal. Nah, ini salah satunya Communication Skill Training by Financial Education and Training Agency, Ministry of Finance. Castella juga terlibat dalam berbagai proyek, kemudian juga menerima berbagai penghargaan dan tergabung dalam banyak organisasi, Masya Allah, awesome. Dan sekarang, teman-teman, beliau adalah awardee LPDP dan diterima di Master of Public Policy and Management, the University of Melbourne, Masya Allah. Nah, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Kak Stella pada malam hari ini. Kepada Kak Stella, saya persilahkan. Ya, suaranya sudah terdengar jelas ya, Kak? Jelas, Kak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk kakak-kakak ini yang boleh memberikan kesempatan yang begitu berharga buat saya. Terutama buat Kak Anita, teman saya di dalam persiapan keberangkatan. Buat saya, setiap pengalaman untuk bisa berbagi kepada orang lain, berdiskusi adalah pengalaman yang mahal harganya gitu ya. Karena kesempatan itu nggak selalu kita punya di dalam waktu-waktu kesibukan kita. Mungkin kakak-kakak aku tidak seperti Kak Felix tadi ya udah nyampein pantun. Aku izin mulai dengan serius, tapi semoga bisa tetap fun dan bisa tetap diterima oleh teman-teman semua. Untuk memulai, aku memperkenalkan sedikit, tadi sudah diperkenalkan juga. Jadi cerita dulu background S1 aku, itu dari S1 Hukum Universitas Gadjah Mada. Lalu aku memutuskan untuk melanjutkan studi di Public Policy and Management di University of Melbourne. Jadi memang agak sedikit cross sector ya studinya gitu. Nanti kita akan berbicara juga mengenai cross sector ini gitu. Sebelumnya aku mengucapin selamat juga buat teman-teman mungkin yang sudah sampai akan menyambut tes substansi atau mungkin sekarang memang lagi persiapan ya untuk tahun depan akan mencoba. Aku panggilnya dengan future awardees, jadi kita harus afirmasi positif dalam pikiran kita bahwa suatu saat kita akan jadi bagian dari awardee gitu. Jadi itu yang bisa terus kita tanamkan supaya kita juga punya semangat untuk mempersiapkan yang terbaik dalam tes seleksi LPDP. Oke, overview, teman-teman mungkin pasti yang akan melamar atau sudah sampai di tahap substansi ini sudah tahu ya, LPDP itu ada beberapa tahapan dalam seleksinya. Penyebutannya bisa berbeda-beda dalam setiap tahun atau dalam setiap rezim gitu. Tapi yang terakhir kebetulan aku lulus di tahun 2022, tahap 2, itu ada seleksi administrasi, skolastik, dan substansi. Nah ini mungkin substansi ini lebih sering dikenal dengan tes wawancara ya kalau sekarang tes wawancara. Untuk serba-serbi tes wawancara, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu teman-teman bagaimana tantangan kita gitu di dalam mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Ini aku ambil data dari tahun sampai dengan tahun 2022 gitu. Jadi secara kumulatif di periode itu sudah penerimanya itu udah 35.536 orang gitu. Sekitar 55,7%-nya melakukan studi di perguruan tinggi dalam negeri dan 44,3%-nya di luar negeri. Nah, ini contoh persentase penerimaannya gitu ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari tahap 2 yang tahap aku diterima itu total pendaftarnya ada sekitar 12.962 dan chance-nya itu
untuk afirmasi sekitar 23,7%, targeted 21%, dan umum sekitar 55% gitu. Jadi kita bisa lihat begitu ketatnya gitu ya, bukan pertandingan ya, aku bisa bilang pemilihan para awardee dari LPDP di dalam seleksi beasiswa ini. Ini sedikit tahap-tahapnya, mungkin teman-teman juga bisa cek ya di website LPDP. Nah, karena tadi kita udah lihat begitu ketatnya persaingan gitu ya dalam mendapatkan beasiswa itu, menurut saya pertanyaan pertama yang sangat relevan harus kita tanyakan ke diri kita, mengapa harus saya? Kenapa pertanyaan ini harus ditanyakan? Mungkin saya kembali mengingatkan gitu ya ke kita semua di sini bahwa kita akan dibiayai bukan pakai uang pribadi kita gitu. Bahkan kita dibiayai oleh uang rakyat, uang yang mungkin nggak semua rakyat kita itu adalah orang-orang kaya yang mereka membayar pajak dengan ya mungkin tidak harus struggling yang banyak gitu ya untuk membayar pajak. Kita sadar bahwa uang yang kita pergunakan, misalnya gini, kita berbicara mengenai sekolah gitu, apalagi saya pribadi sekolah memutuskan untuk studi lanjut di luar negeri, uang yang bisa dibayarkan negara untuk sekolah saya ternyata bisa untuk membiayai misalnya BLT untuk rakyat berpenghasilan rendah gitu, bisa berapa RT, mungkin berapa desa yang bisa dibiayaikan, tapi kenapa harus saya gitu? Mungkin pertanyaan besar, kenapa harus dibiayai sekolah lanjutan? Karena itu salah satu bentuk investasi SDM gitu ya untuk Indonesia emas di tahun 2045. Tapi pertanyaan selanjutnya, dari sekian banyak orang yang mungkin bisa lebih kompeten dari kita, kenapa kita layak untuk dipilih gitu? Itu yang menurut saya pertanyaan reflektif yang harus kita renungi, karena itu akan membuka kita kepada banyak peluang. Kenapa harus saya, dan apa yang akan saya buat untuk Indonesia? Itu yang satu hal menurut saya yang sangat penting. Kemudian terkait substansi yang ditanyakan ini aku singkat aja gitu ya, karena nanti akan dibahas di belakang. Itu akan, kalau di pengalaman saya itu ada 3 interviewer gitu, itu dari akademisi, psikolog, dan praktisi. Kalau mengenai dari akademisi itu kurang lebih dia akan menanyakan background studi, pengalaman riset, prestasi, rencana kontribusi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang basic ya. Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan pengembangan lagi selain daripada yang ada di sini. Kalau psikolog itu dia akan lebih ke sikap diri, pengalaman pribadi, dan juga resiliensi kita di dalam melanjutkan studi, dan resiliensi kita gimana dalam menghadapi masalah. Untuk praktisi itu ada biasanya ditanyakan juga rencana kontribusi, karena mereka kan juga seorang praktisi ya. Jadi apa sih ilmu terapan yang bisa kita terapkan, komitmen kembali ke Indonesia, dan pembeda dari pelamar lainnya. Ini juga suka ditanyakan gitu di dalam interview. Mungkin kalau akademisi ini ya kurang lebihnya aku ambil dalam 3 poin penting, itu isu dan data, urgensi, dan solusi. Kalau isu dan data itu kurang lebih akan ditanyakan bagaimana sebenarnya ini hal-hal yang mungkin teman-teman sudah menuliskan juga di esai ya. Isu apa yang relevan dengan ilmu yang akan diambil, dan tentunya pastikan bahwa teman-teman menyampaikan itu enggak dengan subjective approachment. Jadi artinya ada data relevan yang bisa teman-teman bagikan. Itu penting banget, karena akademisi di sini pasti dia juga tahu banyak isu gitu ya. Jadi hati-hati kalau kita menyampaikan sesuatu secara subjektif, karena itu akan pasti dipastikan akan menjadi jembatan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang mungkin bisa menjadi intimidatif gitu, karena kok kita menyampaikan sesuatu tidak dengan data gitu. Yang kedua tentunya urgensi gitu. Tadi saya sudah sampaikan kenapa sih kita harus studi, kenapa harus saya gitu, dan kenapa spesifiknya kita harus ambil bidang studi itu. Selanjutnya untuk solusi, kita apa yang akan kita berikan solusi terhadap permasalahan Indonesia saat ini penting juga buat teman-teman lihat lagi isu-isu yang ada. Kenapa aku bilang gitu, walaupun teman-teman sudah tulis di esai, it's totally okay kalau teman-teman mau menambahkan details yang relevan, tapi pastikan details tersebut tidak berlawanan dengan esai yang sudah teman-teman buat gitu ya. Terus lebih bagus lagi kalau teman-teman punya gambaran akan menjadi seperti apa, menjadi expertise seperti apa di setelah studi teman-teman nanti gitu. Terus untuk psikolog itu ada kelebihan dan kekurangan. Terus untuk profil diri ya itu juga sudah ditanyakan pada saat daftar di tahap administrasi. Kemudian pengalaman ya ini juga sudah ditanyakan, tapi aku pengalaman kemarin pertama kali interview itu baru
masuk pertama kali dalam ruang Zoom itu langsung disampaikan gini, saya rasa CV Anda sudah cukup lengkap, saya nggak tahu saya harus mau nanya apa lagi, kata dia gitu. Di sini Anda sudah bilang pengalaman Anda yang kurang membahagiakan gitu, tapi saya mau dong pengalaman lain di luar ini gitu. Itu mungkin kita akan mempelajari apa yang udah kita pelajari di esai gitu ya, pengembangannya. Tapi ternyata waktu itu saya cukup kaget gitu karena ditanyakan pengalaman yang lain gitu. Mungkin pengalaman yang lain banyak ya yang bisa kita ceritakan, tentunya hidup kita nggak selalu bahagia kayak Rafathar atau Rayanza gitu, tapi yang lebih penting kita perlu mengembangkan potensial pertanyaan di luar apa yang sudah kita tuliskan di esai. Contohnya tadi gitu, saya memikirkan kira-kira apa jawaban yang bisa cukup strategis gitu untuk sebanding dengan apa yang sudah saya tuangkan di dalam esai saya. Nah, kemudian yang terakhir juga ada resiliensi, itu ya tadi sudah disampaikan juga bahwa mereka perlu tahu apakah kita mumpuni untuk menyelesaikan studi, bukan hanya itu tapi dengan tepat waktu, karena nggak mungkin LPDP mengeluarkan uang lagi ya untuk tambahan waktu yang kita butuhkan apabila kita tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Kemudian praktisi ini dia kurang lebih akan menanyakan juga pekerjaan dan keluarga, ini biasanya ditanyakan juga oleh psikolog. Terus rencana kontribusi kita, parameter pastikan terukur, karena mereka biasanya tanya apa parameter keberhasilan dari rencana yang akan kamu lakukan di setelah masa studi gitu. Dan kemudian keahlian-keahlian lainnya yang kira-kira relevan dan mendukung kita untuk melanjutkan studi lanjutan kita. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya terkait tes substansi. Menurut aku yang paling penting ini yang do, itu be concise. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Felix gitu ya. Kita harus belajar untuk menyampaikan secara perlu. Itu seni yang sangat penting, menyampaikan semuanya secara seperlunya. Kenapa? Karena hati-hati teman-teman, semakin banyak kita tambahkan detail yang tidak perlu, semakin pewawancara akhirnya bosan dan mereka memotong bagian yang seharusnya kita sampaikan setelah detail-detail yang tidak perlu tadi kita sampaikan gitu. Jadi kita tadinya mau nambahin di belakang nih, tapi kok udah dipotong gitu. Jadi value yang mau kita sampaikan itu nggak punya kesempatan lagi kita sampaikan karena kita udah running out of time. Jadi pastikan latihan. Kenapa ini perlunya latihan ya? Kalau kita, mungkin teman-teman ada yang merasa aku udah biasa public speaking kok, nggak perlu aku ngomong, followersku udah banyak, YouTubeku udah banyak viewersnya, subscribernya dan lain-lain gitu. Tapi berlatih untuk bicara seperlunya itu sangat perlu, karena kita juga dibatasi oleh waktu dan dibatasi juga dengan tadi mood dari interviewernya. Bayangin aja teman-teman, dia ngewawancarain begitu banyak orang berbeda-beda dengan cara dan materi yang berbeda-beda gitu, dan dia harus mewawancarai kita juga bagaimana kita bisa tetap terlihat menarik dan bicara seperlunya tapi tetap value yang kita ingin sampaikan bisa tersampaikan. Terus yang kedua adalah konsisten dengan yang dituliskan di esai. Ini salah satu yang akan aku sampaikan, bahwa teman-teman akan ditanyakan oleh mungkin satu pertanyaan yang akan diulang-ulang gitu. Itu bisa dua ya menurutku. Mungkin mereka mengarahkan untuk menjawab jawaban lain yang kamu kayaknya kurang tepat, ayo kamu perbaikin lagi. Atau yang kedua sebenarnya mereka mau tes konsistensi kita. Jangan lupa bahwa di dalam interviewer itu ada psikolog gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman nyampein, oh ini jawaban aku keren gini gitu. Tapi karena itu bukan jawaban dari dalam diri teman-teman, akhirnya ditanya lagi dengan jenis pertanyaan yang berbeda, sebenarnya maksudnya sama, terus teman-teman langsung jadi blank gitu. Itu penting. Contohnya aku selama interview kemarin gitu, aku ditanyain tentang apa cita-cita kamu. Aku bilang cita-cita, aku ceritakan yang ada di esaiku gitu kan. Tapi ternyata psikolognya ini nggak mau cuma itu. Dia bilang, saya tuh mau tahu profil kamu gitu. Saya tahu apa yang di esai kamu, saya baca. Tapi saya mau tahu kamu tuh tipe orangnya seperti apa, kata dia gitu. Kamu tuh berambisi atau tidak berambisi, dia bilang gitu kan. Terus tentunya aku dengan sangat semangat, aku bilang aku adalah orang yang berambisi gitu. Sampai suatu ketika dia tanyain aku satu pertanyaan yang ini bener-bener out of box. Dia nanya kayak gini, would you rather being a small fish in a big pond or a big fish in a small pond? Dan itu aku harus langsung jawab di tempat itu gitu. Jadi aku nggak punya waktu banyak, aku harus langsung menjawab, dan pada saat itu jawabanku adalah I would rather being a small fish in a big pond. Dan yang langsung dia tembak adalah, berarti kamu orangnya nggak ambisius. Oke, saya cukup tahu bahwa
small fish in a big pond itu adalah orang yang mau bekerja di zona nyaman, dia bilang gitu. Terus aku kan langsung teringat jawabanku sebelumnya. Dia sempat nanya nih, aku orangnya ambisius atau enggak gitu kan. Terus jadi akhirnya aku mengembangkan jawabanku gitu. Aku bilang small fish in a big pond bukan berarti kamu adalah orang yang tidak ambisius. Justru menurut aku itu akan menjadi lebih ambisius daripada orang yang sudah berada di zona nyaman gitu. Jadi kayak aku rasa kita butuh banyak hal yang tidak nyaman untuk membuat kita menjadi lebih berkembang. Small fish in a big pond itu karena dia tahu dia kemungkinan dimakan oleh predator gitu kan, terus kemungkinan dia juga dia harus menjadi ikan besar gitu supaya dia menjadi lebih aman. Dia harus mengembangkan banyak hal gitu. Dia bisa explore banyak hal gitu. Jadi dan itu terus di challenge gitu sama psikolog. Jadi pastikan teman-teman tahu apa yang menjadi value teman-teman dan embrace it gitu. Jangan jadi diri orang lain karena itu akan sangat terlihat ketika ada pertanyaan berulang dan teman-teman nggak bisa konsisten gitu dengan jawaban yang teman-teman sudah sampaikan. Tadi udah aku sampaikan juga dan ditambahkan juga tadi disampaikan juga oleh Kak Felix, menambahkan detail yang penting. Jadi itu nggak apa-apa ya teman-teman, misalnya ada di luar esai, kan esai itu terbatas ya, jadi kita bisa nggak apa-apa kok nambahkan, asal itu sifatnya supporting arguments. Jadi jangan sampai itu sesuatu yang melawan apa yang sudah kita tuangkan di dalam esai. Dan kemudian kita juga perlu menyampaikan pilihan studi kita, karena ini yang sudah pasti sekali ditanya, kenapa kita pilih univ itu. Terutama teman-teman yang misalnya ngambil jalur non LOA ya, jadi artinya belum mendapatkan letter of acceptance unconditional, jadi masih ada 3 pilihan. Biasanya ditanyain, apalagi misalnya yang ke luar negeri, ini saya lihat 3 negara ini berbeda gitu, kenapa teman-teman milih 3 negara ini, kenapa universitasnya beda gini gitu. Nah menurut aku jawaban yang paling bijaksana itu bukan mengenai location, please banget. Location itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukan salah. Aku yakin itu mungkin jadi salah satu supporting reason teman-teman, tapi itu akan sangat mudah di-challenge oleh interviewer. Itu kan misalnya kita jawab, misalnya orang mau ngambil ke Columbia University, terus dia bilang, kenapa? Kamu suka New York? Oh, kamu pengen di New York, kamu pengen senang-senang, kamu pengen merasakan ambience-nya New York gitu kan. Jadi bisa banget itu menimbulkan skeptis di interviewer gitu. Walaupun aku yakin itu salah satu dari banyak alasan teman-teman memilih uni itu gitu. Tapi pastikan gitu jawaban teman-teman itu adalah terkait dengan specific courses dan potential professors. Mungkin potential supervisors di future study teman-teman. Contohnya misalnya kita bicara mengenai kita mau masuk uni A gitu. Nah, kita bilang karena aku udah research nih, course-nya ada ini aja gitu. Jadi aku pilih 3 itu bukan masalah negaranya, tapi lebih ke uninya dan coursesnya gitu. Apa yang mau aku cari di situ, karena kebetulan yang mau aku dalami itu adalah specific subjects-nya tuh ini, dan rencana kontribusiku tuh ini gitu. Jadi itu yang menurut aku kuat dan less risky gitu ya. Bukan berarti nggak ditanya, mungkin aja bisa akan di-challenge lagi, tapi itu akan less risky ketimbang teman-teman sampaikan itu mengenai location dan lain-lain. Don'ts-nya, please banget jangan emosional, karena apa? Interviewer itu akan mancing kita untuk nangis, marah, dan resisten. Itu akan sangat mungkin misalnya aku baru pertama kali buka kamera, dia ngomong, kamu udah lama nunggu, udah. Terus ngapain kamu dari tadi nunggu gitu? Ya aku bilang bahwa sini aku mempersiapkan, dan dengan nunggu tuh aku bisa lebih tenang gitu kan, gak deg-degan. Terus dia lihat foto aku, dia bilang, ini foto kapan? Terus aku bilang, itu foto sekitar 4 tahun lalu, aku bilang gitu. Terus dia bilang, kan disuruh LPDP kan foto terbaru, kenapa kamu foto 4 tahun yang lalu gitu. Jadi pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang memancing emosi itu sangat mungkin gitu teman-teman ditanyakan. Itu bahkan aku beruntungnya itu ditanyakan awal-awal aku baru masuk ke dalam ruang Zoom yang aku masih mengatur mungkin pace nafas aku gitu, tapi itu udah ditanyakan langsung kepada aku gitu. Jadi pastikan teman-teman tetap tenang, dan itu pentingnya juga kita menunggu dari lama gitu ya. Kalau kita terburu-buru kita akan sangat deg-degan, kita nggak bisa prepare, kita nggak bisa mengatur nafas kita. Jadi pas kita bicara kita gitu, jadi nggak bagus gitu juga didengarnya ya dari interviewernya. Terus tidak percaya diri, tadi udah disampaikan sama Ko Felix, penting take note bahwa self confidence is important, tapi jangan jadi overly self confidence gitu, jangan over bragging about yourself, jangan terlalu menurut aku sebenarnya sih nggak apa-apa bangga sama diri sendiri, tapi pastikan pemilihan kata yang akan teman-teman sampaikan itu bukan pemilihan kata-kata yang arogan gitu.
dan merasa paling baik gitu ya. Menjadi paling baik tidak apa-apa, tapi kan pemilihan katanya yang tepat ya teman-teman. Terus tidak menjadi diri sendiri tadi udah aku sampaikan, karena itu potensial membuat kita tidak konsisten. Ingat, ada psikolog gitu ya, jadi kita bisa dinilai ini diri kita atau enggak. Terus tadi juga udah sampaikan resisten terhadap masukan. Pastikan, kalau tadi aku dibilang foto, terus aku bilang aku kan sebenarnya bisa aja jawab, LPDP kan bilang foto terbaru, kebetulan foto terbaruku ini terakhir aku foto 4 tahun yang lalu gitu, misalnya foto yang proper. Tapi kan aku jawab, ya saya minta maaf untuk kelalaian mungkin foto yang tidak foto saya yang tidak terbaru gitu. Dalam kesempatan nanti akan saya perbaiki gitu, terutama untuk kelengkapan berkas-berkas dan lain-lain, saya bilang gitu. Jadi itu penting untuk apa ya, menjadi demokratis ya, menerima masukan apapun itu gitu. Jadi jangan langsung di defense, apalagi pastikan kalau ada masukan tuh diselesaikan dulu dari interviewer gitu. Jangan sampai kita potong omongannya, jadinya akhirnya interviewernya punya kesan yang negatif terhadap kita. Alasan subjektif. Aku pernah ikut mock up, satu orang dia selalu bilang bahwa dia pengen membanggakan keluarga. Aku percaya itu, aren't we all? Apakah kita semua, bukan itu tujuan kita? Tentu itu tujuan kita gitu. Tapi yang dibutuhkan LPDP itu apa? Langkah yang lebih strategis dan konkret yang mau kita buat gitu. Ingat, LPDP itu adalah beasiswa dari negara gitu ya, dari kita, dari Indonesia gitu. Bukan beasiswa pribadi yang uang papa mama gitu. Jadi teman-teman bilang, aku pasti banggain papa dan mama gitu. Jadi mereka nggak akan, menurut aku ya, mereka nggak akan cenderung menerima alasan-alasan yang sifatnya personal, tapi bukan memberikan kontribusi untuk negara, karena kan yang biaya negara gitu kan. Terus tadi aku udah sampaikan pilihan studi, please banget hindarin location, dan yang satu lagi general rank. Kenapa orang bilang, kak, kan biasanya aku emang dikaitin sama rank, itu bisa jadi supporting arguments, tapi nggak jadi yang nomor satu. Kenapa? Karena aku ingat dulu pernah ada kasus ya, dimana Columbia University itu beritanya disampaikan bahwa dari peringkat 2 tuh jadi 18 kalau nggak salah, itu karena ada data-data valid yang tidak dikumpulkan gitu. Jadi kalau misal kayak gitu, ntar mereka bisa challenge lagi gitu, kenapa kamu pakai rank ini, terus loh itu kan peringkatnya udah turun, kenapa kamu masih mau di situ, dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku akan lebih relevan kalau kita berbicara mengenai specific courses dan professors. Terus ini what to know seputar wawancara itu adalah yang pertama time management. Pastikan kan teman-teman disuruh datang 2 jam sebelum jadwal wawancara itu, karena mungkin banget teman-teman sebelum teman-teman itu ada yang di cancel wawancaranya, atau wawancaranya hanya berlangsung lebih cepat gitu. Jadi pastikan teman-teman udah standby di waiting room lebih lama, nggak apa-apa, itu teman-teman bisa belajar mengatur nafas, belajar bercakap-cakap sendiri, itu juga bisa gitu. Dan yang penting tadi udah disampaikan juga sama Ko Felix gitu ya, seingat aku, pengalamanku, kita pertama kali wawancara itu kita disuruh membalikkan kamera dan memutar gitu untuk lihat 360 derajat apakah ada orang lain atau enggak. Terus di meja sering pertanyaan nih, ada boleh dokumen nggak kak? Menurut aku lebih baik tidak usah gitu ya teman-teman, itu dipelajarin aja poin-poinnya, keep in your mind gitu, karena takut banget kan, kita nggak pernah tahu ya, pendapat orang itu bisa berbeda-beda. Ada pewawancara yang mikir itu contekan, terus kita juga nanti kalau misalnya ada tulisan itu kita akan cenderung baca gitu, kita nggak bisa komunikasi yang lebih luas dua arah gitu. Jadi kayaknya lebih baik bikin poin-poinnya, dilatih aja di dalam pikiran kita dan diingat-ingat gitu. Repeated questions itu mungkin banget tadi untuk melatih konsistensi kita, dan atau mungkin ada memang detail yang perlu ditanyakan lagi, concise. Tadi juga udah aku sampaikan random questions, tadi aku udah cerita juga ya, itu random menurut aku itu relevan karena dia pengen lihat ambisius kita. Tapi ada juga yang ditanya gini, misalnya kamu kan udah berkeluarga, terus gimana keluarga kamu, apakah kamu nggak pengen bawa anak kamu gitu, atau kamu kan single, memangnya kamu nggak mau menikah, kamu udah usia segini gitu. Itu mungkin banget, karena aku lihat di mock up banyak yang sharing pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu. Terus satu kayak, kamu berdagang emang nggak takut ininya hancur, terus kayak kamu kesana mau cari jodoh kali atau bukan cari ilmu, itu mungkin banget teman-teman ditanyakan gitu kan. Tapi please yang selanjutnya jangan jadi emosional, jadi senyumin aja gitu. Kayak satu hal yang harus ditanamkan di pikiran, interviewer itu bukan lawan kita teman-teman, mereka justru jadi salah satu media yang membantu kita untuk mendapatkan beasiswa. Jadi ingat aja, mereka tuh teman kita. Jadi kan kalau kita sama teman ngomong kayak gimana juga kita akan lebih lebih legowo gitu ya. Jadi
Ingat, interviewer itu adalah teman aku, teman sahabat terbaik aku, dan kalau dia yang akan menjadi jembatan aku untuk mendapatkan beasiswa. Jadi biar kita nggak jadi emosional gitu sama interviewer. Dan yang paling penting adalah intro and closing statement. Ingat, kalimat pembuka dan kalimat penutup itu adalah impression yang menggambarkan diri teman-teman secara keseluruhan gitu. Jadi please banget siapkan kata-kata yang baik, karena biasanya kita disuruh perkenalan diri di awal. Pastikan nggak usah semuanya ditambahkan karena itu udah ada di CV kita. Tapi apa yang penting yang untuk kita highlight untuk pembuka interview kita dan closing statement, pastikan tambahan kenapa Anda harus dipilih. Terus ini current challenges, tadi cross major class. Kalau aku kan memang karena dari hukum, terus aku ambil public administration, itu pasti ditanyain kenapa harus cross, apa relevansinya sama sekarang kerjaan gitu. Itu siapkan jawaban teman-teman. Aku juga nggak mau mengarahkan ya. Jadi teman-teman punya masing-masing. Terus why overseas? Ini pasti ditanyain untuk pelamar dari orang yang ingin mengamar ke luar negeri gitu. Why overseas? Karena ya kita harus jawab gitu. Nanti mereka akan challenge, memang pendidikan di Indonesia nggak baik gitu. Kenapa nggak di Indonesia? Indonesia tuh udah bagus banget loh pendidikannya. Kita udah punya banyak. Apalagi di situ ada akademisi. Pastikan teman-teman tuh nggak menyakiti hati salah satu interviewer gitu dengan bilang pendidikan di luar negeri itu lebih berkembang. No, it's a big no. Oke? Jadi teman-teman pastikan juga teman-teman menjaga hati setiap interviewer, dan pastikan jawabannya itu adalah jawaban yang memang tulus dari hati teman-teman. Misalnya ini negara, ketika orang mau study MBA di New York gitu ya kan, mereka ada financial district gitu, dan alasan-alasan lain yang mungkin memang tidak dimiliki oleh Indonesia gitu. Terus family matters itu akan ditanya, tadi udah aku bilang bagaimana yang pasangan menikah, misalnya yang meninggalkan keluarga, kamu yakin bisa fokus, yakinkan mereka apabila membawa keluarga gimana nanti masalah pembiayaannya, karena pembiayaan mungkin hanya cukup untuk satu orang. Part-time job, pastikan teman-teman jangan sampai keceplosan bilang kalau teman-teman mau part-time job, karena kita tuh nggak boleh, teman-teman, kita tuh nggak boleh ngambil part-time job di dalam LPDP ini supaya kita fokus belajar gitu. Jadi teman-teman jangan dengan bangganya kayak aku mau ngambil part-time job buat cari uang gitu. Itu tentunya itu bukan nilai yang dicari oleh LPDP ya teman-teman ya. Terus aspek penting dalam persiapan dan seleksi ini aku ada beberapa gitu. Yang pertama confidence, the power of words, pilih bahasa yang menunjukkan keyakinan gitu. Jadi jangan pilih yang kata-kata mungkin, kayaknya gitu. Itu bakal bikin mereka nggak yakin sama jawabannya. Tunjukkan kepercayaan diri, karena kita perlu meyakinkan akan dua hal, kita layak dipilih dan kita mampu menyelesaikan studi untuk mewujudkannya. Pastikan itu terangkum di dalam kata-kata yang akan teman-teman sampaikan. Competence gitu ya. Yang pertama, dalam masa persiapan kita harus mengidentifikasi nih kelemahan-kelemahan apa tadi aku bilang di luar apa yang sudah kita tuangkan dalam esai. Terus apa yang sudah kita lakukan sampai di tahap ini untuk meminimalisir kelemahan itu atau turn the weakness into power gitu. Terus luangkan waktu yang lebih banyak untuk area tersebut. Bagaimana kita improve itu gitu, apa yang sudah kita lakukan. Sampaikan dengan jelas, konkret, dan terukur kompetensi yang kita miliki. Bila perlu ditambahkan dengan apa bukti nyatanya dan rencana pengembangan dalam studi dan kontribusi yang akan dilakukan di masa ke depan. Terus ini contohnya aku ya, mungkin aku bilang bukan berarti ini yang paling bagus ya teman-teman, ini aku cuma sharing apa yang aku tuliskan gitu. Jadi aku bilang bekerja 5 tahun di DJPK, aku bikin kebijakan, terus aku pengen kebijakan yang lebih berbasis performance based, terus aku memang tune in dalam pembuatan kebijakan gitu. Terus kebijakan yang lebih terintegrasi, kenapa itu dan lain-lain gitu. Aku sampaikan, dan itu karena terbatas gitu ya, aku tambahkan added information di dalam latihan aku interview supaya itu bisa aku sampaikan pas wawancara gitu. Ini aku sampaikan intrusi dalam rangka pengembangan ekonomi di Indonesia melalui proses penyusunan itu penting dan sangat dibutuhkan, dan semua data-data yang dibutuhkan memang isu-isu di Indonesia gitu. Terus ini bukan over proud ya teman-teman, tapi menambahkan kayak maksudnya di essay itu, dan komitmen itu ada dalam diri saya. Jadi aku tuh mau mengingatkan lagi bahwa di wawancara apa yang aku tuliskan itu memang sudah ada dalam diriku gitu, bukan lagi aku cari, tapi aku memang benar-benar menghidupi itu di dalam kehidupanku.
Terus yang selanjutnya coping, yang lebih penting adalah bagaimana mengatur waktu persiapan pekerjaan, karena teman-teman mungkin banyak juga yang sudah bekerja ya, mengatur latihannya dan lain-lain. Ingat, tadi udah disampaikan juga oleh Kak Felix, pastikan kita sering latihan, jangan merasa kita udah sering ngobrol sama orang. Justru dengan kita sering mock up itu teman-teman, kita banyak banget ngelis pertanyaan yang potensial muncul pada saat interview. Dan itu ilmu yang mahal banget buat aku. Dan bagaimana orang lain itu menanggapi pertanyaan itu gitu, itu ilmu yang mahal gitu. Pengalaman hidup adalah bahan bakar, ingat. Jadi kalau ada hal yang sedih, jangan berkecil hati gitu, tapi itu bisa jadi kekuatan gitu. Turn the weakness into power. Pengalaman wawancara, pengalaman tersulit dalam hidup, bisa mulai take note nih dari sekarang, pengalaman pribadi yang berkesan bernilai di luar apa yang sudah dituliskan di CV. Tapi pastikan sampaikan dengan tidak emosional ya, dengan tetap tegar, kuat, dan tetap relevan dengan apa yang mau disampaikan. Dan satu hal lagi yang mau aku ingatkan ke teman-teman, every cloud has a silver lining. Jadi nggak apa-apa teman-teman, kita datang dengan berbagai macam background, masalah, mungkin alasan gitu ya kenapa kita harus sekolah. Tapi aku percaya semua yang terjadi dalam hidup kita itu punya silver liningnya. Jadi jadikan apa yang terjadi dalam hidup kita itu sesuatu yang menjual kita untuk menjadi manusia yang jadi lebih baik lagi. Kayak kata quote ya, aku anaknya quote banget nih, bukan pantun. Fall 7 times, stand up 8. Jadi jatuhnya 7 kali, tapi kita harus bangkitnya lebih banyak lagi daripada jatuhnya. Terus kontrol ya, persiapan tadi juga termasuk kapan harus belajar dan istirahat. Ingat, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat itu penting banget buat wawancara gitu, karena itu mempengaruhi fokus kita selama wawancara gitu ya. Terus kapan kita harus berhenti mencoba, mungkin buat teman-teman yang lagi persiapan nih, kira-kira aku masih harus terus mencoba nggak ya, atau aku cari strategi atau plan yang lain gitu. Terus fokus pada saat ini mindfulness, biasakan untuk tetap fokus. Jadi misalnya kita lagi latihan LPDP, kita minta waktu sama keluarga, misalnya aku jangan diganggu dulu ya waktu ini gitu, aku pengen latihan gitu, jadi biar kita tetap fokus. Terus tadi udah sampaikan kontrol itu juga penting dalam saat wawancara gitu. Pastikan kita menyampaikan apa yang perlu, nggak di dalam memperkenalan diri tuh semua disampaikan gitu. Terus make a good first impression, spoken words, tone of voice, body language, posisi kamera gitu ya, kelihatan semua. Tadi diceritain oleh Ko Felix, jangan sampai poni nutupin mata atau nutupin muka gitu ya, nggak kelihatan badan kita atau gesture kita. Tambahkan gesture-gesture yang perlu aja, nggak usah berlebihan, nggak usah sampai kayak goyang TikTok pada saat menjelaskan bahwa teman-teman adalah seorang YouTuber gitu. Terus don't be a resistant person gitu ya. Ini aku benar-benar saksi, ada cerita di YouTube yang dia tuh bilang bahwa dia coba lagi, dan pada saat dia coba lagi ternyata ada note di LPDP bahwa pengalaman dia yang sebelumnya gagal itu adalah karena dia adalah orang yang tidak mau mendengarkan input dari orang lain. Jadi itu penting banget ya teman-teman ya. Ini juga esaiku, aku cerita bagaimana bagaimana jalanku untuk mewujudkan itu gitu. Karakter itu terkait dengan personal branding kita, strength and weakness, tidak defensif, dan tentunya masukkan nilai-nilai LPDP. Nilai-nilai apa aja, ada 5 itu teman-teman bisa lihat di LPDP, itu bisa ditambahkan di rencana poin-poin yang akan teman-teman sampaikan. Karena LPDP pasti cari orang yang nilainya sama dengan LPDP gitu ya. Itu pastikan teman-teman udah baca itu. Let your light shine. Teman-teman shine dengan cara yang berbeda-beda. Bukan berarti misalnya kita bicara misalnya, Ko Felix hebat banget ya, aku pengen bersinar kayak Ko Felix. Tapi jangan jadi Ko Felix gitu, jadi diri kita sendiri aja. Teman-teman juga bisa bersinar kok dengan cara masing-masing gitu. Biarkan karakter-karakter baik yang ada di dalam diri teman-teman terpancar dalam setiap jawaban. Interviewer itu nggak kenal kita, interviewer itu nggak ketemu kita. Waktu yang singkat itulah kesempatan yang bisa kita punya untuk meyakinkan mereka. Jadi pastikan di dalam kata-kata kita bisa terlihat, oh kita orang yang seperti ini. Jangan sampai kelebihan kita bahkan nggak terpancar dari apa yang mau kita sampaikan. Be honest, be yourself. Ingat ya, tadi interviewernya salah satunya psikolog. Jadi jangan jadi orang lain, karena teman-teman pasti akan terlihat kalau teman-teman menjadi diri orang lain. Connection, membina hubungan yang baik, seek for help if necessary gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada masalah dalam persiapan ini gitu, dan cari circle yang membangun. Ini paling penting, cari circle yang membangun gitu ya, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Percayalah teman-teman, ketika kita dikelilingi dengan afirmasi positif, teman-teman yang suportif, bahkan teman-teman yang terus memberikan, enggak, kamu suatu saat akan keterima gitu, membantu kita dalam belajar gitu, atau simply ya memberikan semangat aja gitu.
mungkin bisa dengan verbal atau dengan tindakan gitu. Itu carilah circle-circle yang membangunkan, itu mempengaruhi mood kita banget selama kita seleksi ini gitu. Jadi bangun koneksi yang baik juga dengan interviewer, responsif. Kalau interviewernya sampaikan bahasa Inggris, sebisa mungkin kita jawabnya juga dengan bahasa Inggris. Pengalaman aku itu 50-50 ya. Jadi interviewernya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi ada juga yang, tapi menurutku gini ya, ini tips, aku nggak tahu ya, mungkin bisa jadi tips and trick gitu. Kalau aku pribadi menjadi interviewer, misalnya kita kurang fasih berbahasa Inggris gitu. Teman-teman bisa mix sih, teman-teman bilang maaf, saya memang kurang fasih gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi nilai min di beberapa penilaian, tapi menurut aku itu akan lebih baik daripada teman-teman ngomong bahasa Inggris tapi ternyata teman-teman nggak bisa deliver message yang mau teman-teman sampaikan gitu. Jadi nggak kebaca lagi poinnya gitu. Jadi sampaikan aja dengan jujur, apa yang bisa teman-teman sampaikan dalam bahasa Inggris sampaikan, kalau enggak sisanya ya silahkan dalam bahasa Indonesia. Jawaban yang baik, jawaban lengkap, mengulas pertanyaan lebih dulu saat menanggapi. Jadi pastikan teman-teman nggak jawab di luar pertanyaan yang sudah ditanyakan. Dan pertanyaan yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali, daripada teman-teman mencoba menjawab tapi ternyata kedengaran teman-teman nggak memperhatikan gitu ya. Karena bisa aja fokus kita tiba-tiba gitu kalau ditanyakan. Oke, contribution. Tadi juga ini udah pasti teman-teman juga udah tahu ya, kontribusi nyata, terukur, apa gitu ukuran keberhasilan dari kontribusi itu. Nah, ini aku bilang sih poin-poin beberapa yang aku menjadi fokus aku untuk pembangunan pasca studi gitu. Itu di essay dan kemudian aku kembangkan lagi, aku develop lagi pada saat interview. Oke, mungkin itu aja. Maaf kalau jadi overtime ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan apabila ada yang ditanyakan, silakan teman-teman. Terima kasih. Aku kembalikan ke moderator ya.